Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Al-Syahran, NIM 1057211116219 dari kelas HR19D. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang orientasi situasional perilaku organisasi, teori motivasi, peranan teori psikoanalisis, dan teori pemenuhan dalam perusahaan. Baik, langsung saja yang pertama, orientasi situasional perilaku organisasi. Jadi, perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Model kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan situasi. Pemimpin perlu mengenali tingkat perkembangan dan kesiapan anggota atau pengikut, kemudian memilih model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan. Adapun contoh kepemimpinan situasional yakni ketika tim sudah menunjukkan kepercayaan diri, rasa bertanggung jawab, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam setiap proyek, maka manajer cukup mendelegasikan tugas dengan pengawasan yang minimal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, teori motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, maupun minat hasrat atau seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Adapun jenis-jenis motivasi yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau juga biasa disebut dengan motivasi internal merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar seperti pengaruh dari orang lain. Contoh dari motivasi intrinsik ini adalah keinginan seorang individu untuk mencari penghasilan dan uang guna membeli barang yang diinginkan. Membeli barang tersebut benar-benar keinginannya, bukan karena kebutuhan ataupun desakan dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ini biasa juga disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi ini muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar maupun orang lain. Motivasi ini biasanya datang ketika seseorang menginginkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, atau juga biasanya mendapatkan barang yang orang lain punya. Motivasi jenis ini juga dapat muncul ketika seseorang ingin menjauhi sesuatu yang memiliki pengaruh negatif dari luar. Contoh dari motivasi ini yaitu ketika seseorang ingin mendapatkan penghargaan dapat berupa pujian ataupun bonus dari orang lain. Ketika seseorang ingin mengikuti gaya hidup orang lain karena ia merasa gengsi. Ketika seseorang memiliki keinginan untuk dapat diterima oleh orang lain dan masih banyak lagi. Kemudian materi selanjutnya yaitu peranan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Peranan teori psikoanalisis yaitu membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Dengan teknik dalam teori psikoanalisis, seseorang akan mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pandangan ini sekaligus membatalkan pendekatan teori pemenuhan kepuasan kerja yang tampaknya tidak mengakui perbedaan individu dalam cara mereka merasa tentang penghargaan apa yang harus mereka terima. Individu berbeda dalam persepsi, latar belakang kepribadian, pengalaman, dan lain-lain, dan karena itu dapat dipuaskan atau dimotivasi oleh faktor yang berbeda pula.
Kemudian manajer harus mempertimbangkan perbedaan ini sebagai pertimbangan dalam merancang faktor motivasi. Kemudian selanjutnya yaitu teori pemenuhan dalam perusahaan. Teori pemenuhan didasarkan pada asumsi bahwa sejauh mana seorang individu merasa puas atau tidak puas tergantung pada kekuatan, kebutuhan, dan keinginannya, dan sejauh mana ia dapat memvisualisasikan dan memanfaatkan peluang dalam pekerjaan. Situasi kepuasan tampaknya menjadi fungsi tidak hanya dari beberapa banyak yang mereka terima, tetapi juga seberapa banyak yang mereka rasa harus mereka terima. Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang isu migran dan keberagaman dalam organisasi. Yang pertama yaitu konsep perilaku organisasi. Pada dasarnya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang atau individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi, termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya, dan bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Setiap bidang ilmu memiliki landasan filosofi seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Demikian pula dengan perilaku keorganisasian yang notabene melibatkan manusia. Perilaku organisasi akan bersangkut paut dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan organisasi. Kemudian hakikat manusia meliputi pemahaman tentang perbedaan individu, orang sepenuhnya, perilaku termotivasi, dan manusia itu memiliki nilai martabat. Kemudian dalam hakikat organisasi meliputi pemahaman tentang yang pertama yaitu sistem sosial, kedua yaitu kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu artinya bahwa organisasi membutuhkan orang-orang dan orang-orang membutuhkan organisasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu isu migran. Dalam hukum internasional tidak ada definisi migran secara khusus. Namun menurut International Organization for Migration, imigran adalah seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya yang biasa, baik dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, untuk sementara atau selamanya, dan untuk berbagai alasan. Masalah pekerja migran Indonesia seperti kurangnya perlindungan hukum, yang kedua tidak memiliki dokumen resmi, dan kurangnya pengawasan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu keberagaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Keragaman tenaga kerja atau organisasi merupakan tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kualitas yang berbeda, termasuk ke dalam kelompok budaya. Kemudian pertanyaan tambahannya itu bagaimana seharusnya mahasiswa menghadapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi. Jadi menurut saya yaitu untuk menghadapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi, yaitu mahasiswa harus meningkatkan kemampuan kreativitas, inovatif, serta mempunyai pemikiran yang rasional. Karena itu sangat berguna, serta dapat menciptakan ide-ide baru yang tentunya sangat berguna dalam ruang lingkup organisasi maupun masyarakat sekitar. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.